Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada tanggal 15 Agustus ini di dalam ibadah, di mana sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Biarlah pada hari ini kita bersama-sama untuk mengucap syukur di dalam ibadah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita memulai akan ibadah kita. Pertolongan kita di dalam ibadah ucapan syukur kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau kami sebagai bangsa Indonesia, Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, sehingga pada tahun ini kami merayakan 76 tahun perjalanan daripada Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kalau Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan, Tuhan yang sudah memakai akan para pejuang kemerdekaan, Tuhan yang juga telah memakai akan mereka yang terlibat untuk kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan berikan kepada bangsa kami. Dan kami berdoa Engkau sendiri yang akan terus menolong di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Kami berdoa menyerahkan kebaktian ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki akan konsensus dasar bagi bangsa Indonesia. Salah satu konsensus dasar yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Saya akan membacakan bunyi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haleluya. Tuhan Allah kita, Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang dahsyat yang menciptakan
tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti tiada seperti tiada Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Allah yang besar, Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi bangsa ini. Haleluya. Amin. Saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang sungguh mengasihi bangsa ini. Saudara yang ada di rumah, boleh pakai sapu tangan, boleh keluarkan kertas, karena kita mau sama-sama menyanyikan lagu-lagu mengingatkan kita akan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, yang punya bendera keluarkan benderanya, yang ada sapu tangan, yang ada kain-kain keluarkan, kita mau kibarkan semangat Indonesia. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warna, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
Saudara, kita bersyukur Tuhan menganugerahkan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saudara, dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, selatan, begitu indahnya. Tapi jika hari ini Indonesia dalam problema, dalam pergumulan, biarlah setiap kita sebagai putra Indonesia, kita mau angkat doa, kita naikkan syukur dan pengharapan kita untuk hal yang jauh lebih baik akan terjadi di bangsa ini. Duta kerajaanmu, mari ucapkan berkat. Ku ucapkan atas Indonesia, atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas bumi ini, atas Indonesia. Akan nyata bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini. Kami kepadamu, amin. Sesuatu yang besar ya Tuhan pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia
kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Galatia pasal 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, pada saat kami memperingati akan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Biarlah Roh Kudus sendiri berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arti merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai arti tidak terikat, tidak bergantung pada orang lain atau pihak tertentu. Memasuki bulan Agustus, setiap tahun seluruh rakyat Indonesia bersiap menyambut hari yang sangat istimewa, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu dirayakan, diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Tepat 76 tahun silam, para pemimpin bangsa berkumpul dan Presiden pertama Indonesia, yakni Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta, menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Momentum ini mengingatkan bangsa Indonesia pada sejarah perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa yang dengan setia gigih mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, serangkaian kejadian pada masa sebelum proklamasi mengajarkan bangsa Indonesia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan dapat terbebas dari penjajahan negara lain. Gegap gempita perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya berlangsung dengan sangat meriah di seluruh pelosok tanah air. Ketika Hari Kemerdekaan tiba, akan begitu banyak kegembiraan dan masyarakat berkumpul untuk melakukan banyak aktivitas seperti perlombaan atau pertandingan antar wilayah. Namun perayaan kemerdekaan tahun ini akan berbeda dengan perayaan 2-3 tahun yang lalu. Sebab 2-3 tahun yang lalu belum terjadi akan pandemi COVID-19. Sebelum terjadi akan pandemi COVID-19 ini, di mana kita dapat merayakan akan Hari Kemerdekaan begitu meriah, begitu sukacita, kita rayakan bersama-sama. Tapi pada tahun ini pemerintah juga mengeluarkan PPKM, pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat, bahkan ditambah lagi dengan kata darurat yang terhitung sampai tanggal 2 Agustus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama pandemi berlangsung, menjaga jarak satu dengan yang lain,
merupakan salah satu protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah pada saat ini. Hal ini sangat penting guna memutus akan mata rantai penyebaran dan mengurangi risiko penularan daripada COVID-19. Pada peringatan ke-76 kemerdekaan tahun ini, perayaan Hari Kemerdekaan akan meminimalisir pertemuan orang secara langsung dan lebih banyak dialihkan dalam acara virtual. Indonesia menerapkan pembatasan ini agar orang tidak saling kontak satu dengan yang lain sehingga tidak tertular. Seluruh elemen bangsa dalam hal ini perlu mengingat bahwa momentum Hari Kemerdekaan dapat dirayakan dengan berbagai cara yang mungkin terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun secara substansi tetap sama. Substansi utama dalam setiap perayaan Hari Kemerdekaan sejatinya adalah kontribusi atau partisipasi publik untuk menunjukkan, untuk menumbuhkan, untuk membangkitkan semangat serta jiwa nasionalisme. Kita perlu diingatkan bahwa perjuangan kita belum selesai. Meskipun penjajah telah dikalahkan, bukan berarti tugas kita telah selesai. Kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan cara hidup merdeka. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bukan akhir daripada perjuangan. Perjuangan panjang yang dilakukan para pahlawan bangsa selama kurang lebih 3 abad untuk memerdekakan bangsa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka rela meninggalkan keluarga, mereka rela mempertaruhkan akan nyawanya dalam melawan penjajah untuk mewujudkan kemerdekaan bagi Indonesia. Kita harus menjaga apa yang telah ditinggalkan oleh para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Baru juga kita merenungkan setiap saat sebenarnya sudah seberapa besar energi yang telah kita berikan ke bangsa Indonesia ini. Yang kedua, tentang kemerdekaan tadi, sebagai pemersatu bangsa. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah diusahakan oleh para pahlawan terdahulu dapat dijadikan sebagai momen untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan mempersatukan dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang merasa memiliki jiwa nasionalisme, mereka yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi akan selalu berteriak, "Aku Indonesia." Dengan ini kita dapat lihat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai momen pemersatu bangsa yang dapat menyingkirkan perselisihan dan perbedaan untuk kepentingan NKRI. Kemerdekaan juga memiliki makna menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati.
Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, budaya, justru melalui kemerdekaan tadi, supaya setiap masyarakat dapat tumbuh rasa saling menghargai dan saling menghormati. Kemerdekaan memiliki beberapa makna mendalam. Satu di antara untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Dengan kemerdekaan yang kita dapatkan, kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan dan menjaga akan negeri ini dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Makna dari menghargai dan menghormati juga dapat diartikan sebagai tidak membeda-bedakan agama, ras, suku dalam masyarakat dan kehidupan sosial. Saat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, di mana kondisi ekonomi mengalami pelemahan, terjadi pengangguran, bisnis juga mengalami penurunan, saat inilah kita harus saling menolong, saling membantu tanpa membedakan satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan, gereja kita, Gereja Islam Masih Pekangsa juga ikut serta ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan ini. Yang keempat, kalau kita lihat kemerdekaan tadi mengandung makna bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan tidak dapat dipandang remeh atau sebelah mata. Pada masa ini saat banyak masyarakat yang pesimis dan memandang remeh Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain dalam segala aspek, khususnya dengan pandemi yang cukup lama yang terjadi ini, di mana mereka selalu mengatakan, wah, tidak mungkin dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak percaya diri bahwa bangsa Indonesia dapat bersaing dalam banyak hal dengan negara lain. Itulah yang membuat kita atau membuat negara ini terkadang sulit untuk berubah menjadi lebih baik. Namun yang perlu diketahui dengan melihat kemerdekaan yang telah kita miliki dan mengusir akan para penjajah dari bumi Nusantara ini, dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan tidak bisa dipandang remeh. Terlepas dari masalah pandemi 19 dan berbagai masalah yang terjadi pada bangsa ini, kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu optimis dan terus berjuang untuk memajukan dan mengharumkan bangsa Indonesia. Kemerdekaan juga memaknai, menandakan perjuangan kita lakukan akan lebih berat. Seperti ungkapan yang pernah dikatakan oleh pendiri bangsa Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemerdekaan yang telah kita rasakan saat ini bukan akhir dari perjuangan dan harus kita lakukan. Banyak hal yang masih perlu kita perjuangkan dalam menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita bangsa yang dapat memberikan kehidupan makmur dan adil bagi setiap warga. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus, itu makna daripada kemerdekaan yang kita terima. Kalau kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kehidupan orang percaya pada waktu kita percaya pada nama Tuhan Yesus, masih terlalu banyak pola kehidupan kita yang terus terjajah. Sehingga firman Tuhan membuka jalan supaya kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Jika masih ada yang belum sungguh-sungguh, Tuhan mau supaya kita semua mengalami kemerdekaan itu. Bukan lagi dijajah oleh kuasa iblis, bukan lagi dijajah oleh karakter-karakter yang jelek dan nafsu-nafsu yang jahat. Tuhan mau kita mengalami benar-benar merdeka yang sejati. Apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus mengatakan berdiri teguh. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Pada saat kita merenungkan akan firman Tuhan, kita teringat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, di mana dikabarkan ada dua orang yang membangun akan rumahnya. Yang pertama membangun di atas pasir, yang kedua membangun di atas batu karang. Pada saat mereka membangun rumah dan selesai, terjadilah hujan dan banjir, dan rumah yang dengan dasar pasir, rumah itu roboh. Sedangkan rumah yang di atas batu karang itu akan tetap kokoh. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan berdirilah teguh. Kita harus berdiri teguh di dalam Kristus. Di dalam Yakobus 1 ayat 20 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau dijajah lagi. Supaya jangan mau lagi diperhamba oleh dunia, oleh iblis. Kita tahu bahwa iblis mempunyai target utama dan tujuan utama untuk kita, yaitu supaya kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga firman Tuhan katakan seperti iblis digambarkan seperti singa yang mengaung-ngaung, ia berkeliling sepanjang hari untuk mencari celah, untuk mencari peluang. Bila ada celah, segera masuk untuk memporak-porandakan. Kristus telah memerdekakan kita. Dia telah memberikan kemerdekaan yang penuh kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kematiannya di atas bukit Golgota telah membayar, telah menebus ex agorasu dengan harga yang pantas, dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus sendiri, darah anak domba Allah. Penebusannya telah membawa kita keluar dari pasar dosa dan akhirnya memberi pembebasan secara penuh. Kita menjadi orang yang merdeka. Dan hasil penebusan Kristus adalah menjadikan kita orang yang sepenuhnya merdeka. Ingatlah bahwa dalam Kristus kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ini memiliki beberapa hal daripada kemerdekaan sejati. Yang pertama, orang yang mengalami kemerdekaan sejati,
ialah mereka yang percaya pada Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran firman-Nya, tidak menyimpang dan keluar dari firman-Nya, dan tetap teguh setia kepada firman-Nya dan hidup ada di dalamnya. Yang kedua, orang yang merdeka adalah orang yang tidak hidup dalam perhambaan dosa, tetapi hidup sebagai status anak-anak Tuhan, dapat membedakan baik dan jahat, bebas melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang Kristen telah dipanggil dalam kemerdekaan itu. Dengan yakin kita menyadari bahwa kita merdeka, artinya kita tidak lagi dikuasai oleh belenggu dosa. Kita merdeka artinya kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita merdeka artinya kita mengasihi hukum Taurat dan menjadikan hukum Taurat, bukan membuang akan hukum Taurat itu sebagai tuntunan yang menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Orang Kristen sudah merdeka 100% dari kuk perhambaan Taurat. Kita merdeka dan tidak lagi diperhamba oleh keinginan daging. Bukan keinginan daging yang menguasai kita, tetapi kita harus menguasai akan keinginan daging itu. Kita telah menyalibkan keinginan daging kita, hawa nafsu kita, serta keinginan kita. Roh Kudus menguasai akan hidup kita, dan hanya mungkin karena Roh Kudus yang bekerja, dan itulah orang yang sungguh-sungguh merdeka. Jadi merdeka bukan berarti membuang hukum Taurat. Kita diselamatkan oleh iman karena anugerah. Kita dimerdekakan untuk hidup sesuai hukum Taurat sebagai wujud kasih kita kepada Yesus Kristus. Sebagai orang-orang merdeka berarti kita sebagai orang yang hidup bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Kemerdekaan yang telah kita terima dan kita isi dengan semangat meningkatkan kesetiakawanan. Kita dapat saling menolong, kita dapat saling menghormati, kita saling peduli pada saat negara menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Bukan semangat saling menuntut, tetapi semangat saling menolong, saling memberi. Kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan supaya kita menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kita mendukung program pemerintah dalam program vaksinasi. Kita tetap menjaga akan protokol kesehatan secara ketat. Ikut serta mengambil bagian meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami dampak pandemi. Karakter Kristus harus dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat. Di tengah-tengah perilaku koruptif pada saat ini, hadirkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Di tengah-tengah sikap apatis, hadirkan sikap peduli. Di tengah-tengah sikap permusuhan, hadirkan kasih dan persaudaraan. Di tengah-tengah sikap menuntut, hadirkan sikap saling memberi. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 5 ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Mari menghayati kemerdekaan Indonesia dengan semangat dan komitmen untuk menghadirkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita dimampukan memberi energi positif bagi kehidupan bermasyarakat dan
bangsa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kami. Itu semata-mata oleh karena rahmat yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih juga oleh anugerah Tuhan, di mana oleh karena iman kepada Engkau, kami juga memperoleh kemerdekaan. Jadikan kami sebagai alat-alat di tangan Tuhan. Apalagi di dalam menghadapi akan pandemi COVID-19 di negara kami ini. Biarlah kami dapat menjadi contoh bagi orang lain. Dapat mewujudkan akan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alangkah indah pagi mereka, bermami cahaya surya yang cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga Tuhan di harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Sang saka merah putih mengingatkan aku akan darah para pahlawan. Mereka berjuang sampai pada titik darah penghabisan demi martabat Ibu Pertiwi. Bara berkobar di dada mereka, peluh dan lelah diabaikannya. Darah perjuangan terus berdesir sampai kemerdekaan bagi nusa dan bangsa. Ibu Pertiwiku, kini engkau menangis kembali. Lah banyak putra-putrimu yang berguguran di tengah pandemi saat ini. Ekonomi, tempat kerja, sekolah, bahkan tempat ibadah
semuanya menjadi layu dan lesu. Aku menangis, aku berteriak, bangkitlah, bangkitlah bangsaku. Kita bukan lagi melawan penjajah. Kita bukan sedang merebut kemerdekaan. Sing-singkan lenganmu bersamaku. Gunakanlah maskermu. Tundukkan semua egomu. Berjuanglah bersama-sama denganku. Lindungilah keluargamu. Lindungilah mereka yang di sekelilingmu. Di tengah pandemi ini, aku berdoa. Jayalah Indonesiaku, berkibarlah benderaku, pulihlah negeriku. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Mari kita mengakhiri akan ibadah ini. Kita khusus berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapa Surgawi, Bapa sumber segala rahmat dan berkat, Bapa yang sudah memberikan rahmat kepada bangsa Indonesia, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk para pahlawan-pahlawan bangsa, baik yang dikenal maupun mereka yang tidak dikenal. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Biarlah anak cucu buyutnya, mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini, biarlah Tuhan juga akan menolong akan pemimpin-pemimpin bangsa kami, terlebih untuk masa periode sekarang ini yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat di dalam tugas-tugas yang diemban. Engkau akan menjaga keluar masuk di dalam tugas-tugas yang dilakukan. Engkau sendiri memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan kami percayakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pejabat negara dan pejabat negara dimanapun tugas-tugas yang diemban. Biarlah Engkau akan berikan hikmat, sehingga mereka dapat bekerja dan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Dan kami berdoa Tuhan, khususnya pada masa pandemi ini, biarlah Tuhan akan menolong akan para pemimpin bangsa yang dengan gigih yang berjuang untuk melandaikan akan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau beri kesanggupan, Engkau beri kekuatan, Engkau juga memberkati akan bangsa dan negara kami. Engkau menjauhkan Tuhan dari segala mara bahaya. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati akan ekonomi bangsa dan negara kami ini, sehingga ekonomi akan tetap kuat dan bangsa Indonesia dapat keluar dari krisis pandemi yang dihadapi. Kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada masa pandemi ini.
baik untuk obat-obat, baik untuk oksigen, baik untuk tenaga, dan apapun yang dilakukan. Tuhan, biarlah Engkau akan mencurahkan berkat-Mu. Tuhan juga akan menolong akan mereka yang bertugas. Berkati mereka satu persatu. Kami berdoa, menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berbelas kasihan pada bangsa kami Tuhan. Engkau melindungi akan bangsa kami. Engkau akan mencurahkan berkat dan Indonesia dapat keluar mengatasi krisis akibat pandemi yang terjadi ini. Dan kami percaya satu hari kelak kami dapat melihat akan Indonesia yang jaya, Indonesia yang maju, dan Indonesia yang diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara kasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini.